Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan. Malam ini kita akan berbincang dengan Mas Surboni selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Stikos AWS, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya. Ya, kita akan membahas seputar bagaimana sih sebenarnya orang komunikasi saat menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, selain itu beliau juga seorang pelaku usaha, pengusaha warung Mbak Cokro, dan sekarang yang lagi digeluti di masa pandemi juga ada Noto Ketan. Nah, mungkin kita akan mendengarkan tips-tips dari beliau nantinya, tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu beliau, mengajak beliau untuk memberikan pengantar. Selamat malam Mas Yul. Selamat malam Dek. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi kita nggak pakai masker nggak apa-apa ya, jaraknya juga sudah lumayan. Pengantar dulu dari Mas Sur soal carut marut informasi, komunikasi dari berbagai pihak. Sebagai Ketua IKA Stikos AWS dan orang yang pernah bekerja di media, dalam situasi yang seperti ini alangkah bijaknya kita seperti apa? Yang pertama-tama saya sampaikan salam buat seluruh warga bangsa, agar kita tetap tenang dalam keadaan ini, tetap semangat, masing-masing membangun kepercayaan diri, masing-masing membangun harapan bahwa pandemi ini bukan satu-satunya yang menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita adalah diri kita masing-masing. Di saat apapun, kalau kita pesimis, ya akan hancur, tidak bisa nunggu pandemi. Kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa pandemi ini bukan segala-galanya. Pandemi ini hanya sementara. Kalau kita mampu bertahan keluar dari pandemi ini, insya Allah kita akan selamat. Ketiga, dalam situasi seperti ini, rakyat cenderung dikasih informasi yang itu membuat kita pesimis. Padahal seharusnya kita bangun optimisme bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau dilihat dari persentase, kita dibilang Surabaya misalnya contohnya, Surabaya sangat merah. Kalau di total itu jumlahnya 0,sekian% dari seluruh aktivitas penduduk. Tapi faktanya itu bisa menghentikan apapun. Itu menjadi bagaimana sesuatu yang kecil itu bisa meruntuhkan harapan. Itu yang kadang saya nggak habis pikir, kenapa kok bisa. Kita itu membangun sesuatu dengan setidaknya masing-masing warga bangsa itu punya harapan, akan diberi hal-hal yang mencemaskan. Bahwa ini bahaya, ya bahaya, tapi tidak sebahaya tidak sebahaya kehancuran kita sebagai sebuah bangsa. Jadi saya berharap terutama kepada diri saya sendiri untuk tetap membangun optimisme pada saat kondisi seperti ini. Dengan jalan apapun kita tetap harus bergerak. Kita tidak bisa menggantungkan ini dari pihak manapun, termasuk dari pihak pemerintah, karena pemerintah berusaha, ya kita tetap berusaha. Kita tidak bisa menggantungkan itu. Kita hanya bisa beradaptasi dengan kebijakan, dengan situasi, kondisi masyarakat. Kita cuma bisa beradaptasi.
Dan saya kira sampai titik ini masyarakat masih berjuang lah untuk itu. Ya, itu tadi pengantar dari Mas Yud. Kemudian kita coba masuk sedikit dari sisi komunikasi, khususnya komunikasi dari pemerintah. Tidak cuma pemerintah Indonesia, kita juga lihat informasi baru-baru ini Donald Trump menghentikan istilahnya dana Amerika untuk WHO. Sementara Amerika itu dana yang paling besar untuk WHO itu adalah dari Amerika, sekitar 15%. Nah, saya tidak tahu apakah dia mengancam atau tidak, atau dia menganggap kinerja WHO itu kurang memuaskan dia, atau ini cuma keputusan sepihaknya dia. Terus sama juga dengan pemerintah kita. Pemerintah kita jelas punya kebijakan sendiri, yaitu ya kita tahu PSBB, yang dalam artian menimbulkan beberapa spekulasi. Apakah PSBB ini lockdown atau bukan? Kemudian diberlakukan jam malam sebagainya. Terus ada poin-poin tertentu yang membuat kita harus benar-benar menjaga jarak. Nah, dari sisi komunikasi sendiri, banyak nih yang berstatement dari pihak pemerintah dan kadang-kadang membingungkan. Saya cuma mengupas dari sisi komunikasi. Menurut Mas Zur, kita harusnya bagaimana, atau pemerintah ini harusnya bagaimana? Kalau saya sih tidak terlalu berharap banyak dari pemerintah. Ya pemerintah ya tugasnya begitu ya begitu. Tapi yang perlu disadari oleh masing-masing masyarakat adalah kita itu pada posisi mana. Karena bahaya dari pandemi itu justru pada penumpang gelapnya. Kita itu menjadi subjek yang bisa kita menjadi objek bagi penumpang gelap itu. Contoh kasus misalnya bantuan-bantuan ataupun program-program pemerintah itu sampai fakta hari ini kasus presiden, penumpang, proyek pada level teratas hingga terbawah itu pasti ada penumpang gelapnya. Itu yang perlu sebelumnya kita waspadai. Jadi seolah-olah masyarakat itu diforsir untuk memberi solusi terhadap corona ini, terhadap pandemi ini. Tapi di luar itu semuanya bermain, terutama lah di mafia-mafia pada level lokal maupun internasional, termasuk Donald Trump. Pernyataannya begitu kan juga mau ngatur posisi Amerika di mana, China di mana, atau negara-negara itu sedang membuat pengaruh lah pasca pandemi ini, mereka harus tetap bisa mendominasi situasi dunia. Saya pikir itu yang perlu diwaspadai adalah penumpang gelap. Kita jangan sampai larut dalam kesedihan merata-rata sementara mereka berpesta pora. Ini paradoks. Satu sisi sebagai orang yang pernah bekerja di media, dari sisi media sendiri, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, itu apakah Mas Zur ada saran, walaupun media ini punya kebijakan masing-masing, tapi mungkin kita perlu kasih masukan untuk media lah, dalam hal pemberitaan pandemi saat ini. Ya kalau saya sebagai rakyat jelata, jangan hanya memforsir, ini harapan ya, jangan hanya memforsir berita itu pada level masyarakat. Masyarakat ya begitu, jangan dieksploitasi tentang kesedihannya atau apa. Tolong diawasi bagaimana bantuan itu sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi apakah ada pemberitaan-pemberitaan yang mengawasi soal itu secara ketat? Saya pikir enggak. Ya. Pemberitaan didominasi oleh berita-berita kemiskinan,
ketidakberdayaan, perlu bantuan, itu dieksplorasi sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk terforsir di situ. Sementara penumpang gelapnya bisa berpesta pora. Nah, kita bergeser ke Mas Zur sebagai pelaku usaha. Saya pikir sambatnya sama lah, semua sama. Nah, tapi kita tidak mungkin dong berhenti di sambat. Ya mungkin seperti yang Mas Zur lakukan, bagaimana istilahnya gosen noto ketan. Nah, ada nggak saran untuk pelaku usaha yang tadinya mungkin labanya banyak dan ya agak kepikiran juga karena dengan menurunnya laba gini kan ya masuk akal kan logika ekonomi itu. Ya secara usaha kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Harapannya adalah membangun harapan itu sendiri. Jadi saya sendiri secara pribadi itu bagaimana kita tetap survive sebagai individu, kita tetap survive sebagai makhluk sosial, agar pasca pandemi ini kita tidak menjadi beban negara. Ini PR juga. Buang rasa malu, buang rasa pesimis, tetap kita jalani dengan segala daya dan upaya kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau nuruti rasa malu, saya sering misalnya untuk kasus ini, saya sebagai pelaku, itu saya kirim ke pemesan, istilahnya delivery order. Nah kirim, kalau mereka mengirim itu, saya tidak mampu membayar orang, sehingga itu harus saya jalani sendiri. Awal-awal saya malu juga, tapi berikutnya saya nikmati. Pikiran saya waktu itu adalah, saya harus malu ke orang lain, atau saya malu sama anak istri saya karena saya nggak mampu menghidupi mereka. Itu yang menjadi catatan pribadi saya. Oke. Sebagai penutup ya, saya mungkin lebih menggarisbawahi kepada bagaimana kita mengawasi bantuan-bantuan tadi. Betul. Karena banyak keluhan di masyarakat juga, ada yang belum kebagian, terus sampai-sampai juga ada yang mohon maaf ya meninggal karena kelaparan. Nah, ada nggak usulan dari Mas Zur sebagai ketua IKA, apakah kita perlu badan untuk mengawasi? Soalnya ya mohon maaf ya, Perpu ini dianggap beberapa orang yang paham hukum juga Perpu ini kebal hukum gitu. Nah, kemampuan kita untuk mengawasi ini bagaimana? Ataukah butuh satu badan untuk mengawasi? Ataukah laporannya harus bagaimana? Kita juga tidak tahu ini laporannya bagaimana yang detail gitu kan. Nah, saran dari Mas Zur ini bagaimana? Sementara ini satu-satunya harapan kita adalah ada di media massa. Bagaimana kebijakan redaksi masing-masing media itu bisa dialihkan ke hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sifatnya pengawasan pada penyaluran bantuan, pemakaian anggaran kebencanaan. Karena selama ini seringkali kasus-kasus kemanusiaan yang terkait dengan kebencanaan itu lolos dari pengawasan. Jadi mereka yang terbiasa memainkan ini, ya ini bagi mereka rezeki, bagi mereka ini peluang untuk ambil untung. Masyarakat diforsir untuk bikin gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, jadi manusia menolong manusia, sementara anggaran yang itu diserap dengan diam-diam oleh mereka tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, harapannya sekali lagi untuk saat ini itu ada di kebijakan redaksi. Terima kasih Mas Zur. Teman-teman, demikian dialog singkat kita dengan Mas Zur Poni, Ketua Ikatan Alumni Istiqosah AWS. Oh ya, dialog ini tidak murni, maksudnya tidak mutlak benar. Jadi di kolom komentar bisa netizen itu menghujat itu atau memberi masukan yang lain, itu bebas-bebas saja. Tapi yang jelas kita harus tetap semangat menghadapi pandemi.
Kalau memang ada dialog yang mau dilanjut, monggo komentar di kolom komentar. Selamat malam, assalamualaikum.